Berikut adalah kisah Abu Nawas versi fresh dan terbaru dari sang admin dengan judul "Kewarasan Abu Nawas malah membuat gila Baginda Raja". Suatu hari Baginda Raja sedang geram, terlalu banyak rakyat berpura-pura miskin dan pura-pura gila demi minta belas kasihan. Maka diumumkan siapapun yang pura-pura gila akan dikurung di rumah sakit jiwa. Waktu itu Abu Nawas memang belum bayar pajak karena alasan sederhana bahwa tak punya uang sudah tidak bisa dijadikan alasan. Maka itu taktik liciknya dia pergunakan sekaligus untuk menjahili raja. Abu Nawas pun menjalankan aksinya. Dia langsung keluar rumah hanya memakai tempurung kelapa di kepala, sarung di bahu, dan memakai sandal hanya sebelah. Ia memukul-mukul panci kosong yang ada di tangannya sambil berbicara nggak jelas dan bernyanyi-nyanyi. Orang-orang mulai menghindar. Ia menggoda kuda, meletakkan daun di saku celananya, lalu berbicara pada pintu toko, dan sekali waktu memanjat pohon hanya untuk berteriak dan tertawa lepas. Tentu saja para petugas pajak segera lapor ke istana bahwa Abu Nawas pasti berpura-pura gila. Baginda datang sendiri untuk memastikan, tapi begitu mendekat Abu Nawas tiba-tiba diam. Ia ambil lumpur dari tanah lalu mengoleskan ke wajahnya sambil tertawa seperti hantu. Melihat hal ini terpintas dalam pikiran Baginda untuk mengerjai Abu Nawas apakah ia mampu bertahan di dalam rumah sakit jiwa. Maka Baginda Raja memerintahkan petugas istana untuk segera menyeretnya ke rumah sakit jiwa. Warga heran orang sepintar Abu Nawas bisa menjadi gila karena ia benar-benar terlihat gila total. Disinilah titik awal kejeniusannya dimulai. Hari pertama di rumah sakit jiwa, Abu Nawas melihat para penghuninya seperti terlihat membosankan, saling sibuk sendiri dan gila sendiri. Maka Abu Nawas mencoba menarik perhatian untuk membuat suasana gila menjadi lebih seru. Hari kedua, Abu Nawas mulai memimpin kegilaan. Seluruh penghuninya menjadi lebih gila tapi tetap terkontrol. Hari ketiga, ia mulai membagi-bagikan uang tak terlihat dan menciptakan pasar khayalan. Semua pasien gila senang, bahkan beberapa penjaga ikut bermain karena jujur saja bosan juga kerja di situ. Seminggu kemudian rumah sakit itu penuh kekacauan yang justru sangat teratur. Para pasien tampak lebih bahagia dan tenang tapi mulai bertingkah seperti Abu Nawas, terlalu teratur untuk orang gila. Sebulan kemudian maka sistem pemerintahan di dalam rumah sakit jiwa mulai terbentuk dengan segala kegilaannya, tapi malah terlihat lebih waras. Raja mengirim inspektur untuk mengecek, tapi ketika inspektur datang, semua pasien atas komando Abu Nawas bertindak waras total. Mereka menyambut tamu dengan teh dan beberapa hidangan. Abu Nawas bahkan mengenakan jas rapi. Sang inspektur bingung. Ia bertanya, mana orang gilanya? Abu Nawas pun menjawab serius, "Kami semua dulu pernah gila, prikitiu. Tapi rumah sakit jiwa ini terlalu membosankan. Slebye, untuk menghilangkan kebosanan itu, maka kami membangun dunia kewarasan." Mantul, mantap betul. Kabar itu sampai ke istana. Baginda makin bingung. Maka ia datang langsung. Dan begitu tiba, seluruh pasien berpura-pura jadi menteri kerajaan atas perintah dari Abu Nawas. Abu Nawas duduk di singgasana dari kardus mengangguk tenang pada Baginda. Baginda kebingungan dan bertanya, "Apa-apaan ini?" Abu Nawas berdiri lalu menunjuk sang Baginda Raja dan berteriak, "Woi, ini dia orang waras yang bisa membahayakan kerajaan kita. Dia telah mengaku-ngaku sebagai raja dan membawa pengawal palsu. Dasar! Masukkan dia ke rumah sakit waras. Mamam tuh, modiar!" Semua pasien dengan semangat penuh tawa menyeret Baginda ke ruangan khusus dan memberinya topi dari baskom. Baginda menjerit, "Aku raja, aku memang waras, bukan gila." Abu Nawas hanya menatapnya sambil tersenyum lucu. Tingkah Baginda persis seperti pasien jiwa pertama kali dimasukkan ke rumah sakit jiwa. 2 hari kemudian, istana akhirnya menebus pembebasan Baginda Raja dengan pembebasan Abu Nawas tanpa beban pajak.
Abu Nawas, ia pun tertawa licik keluar dari rumah sakit jiwa sambil membawa surat kebebasan pajak seumur hidup serta memamerkannya kepada seluruh menteri pajak yang ada di hadapannya dengan wajah meledek. Dan sejak saat itu tak ada lagi aturan gila sebagai hukuman pajak. Para penduduk miskin pun bahagia karena semuanya telah dibebaskan dari pajak. Cumalah Abu Nawaslah satu-satunya orang yang berhasil memimpin kerajaan di rumah sakit jiwa sekaligus membebaskan jeratan pajak kepada kaum miskin. Tamat. Materi emang bikin hidup jadi menggila, tapi yang gila sejati malah jadi terlihat lebih waras. Ngerti gak lu, Dul? Anjay lah. Anjay!